Shalom, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan masuk ke peribadahan Minggu kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Berdoa kita di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik Minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Marilah kita puji Tuhan kita melalui ibadah kita hari ini dengan kita bernyanyi dari buku Ende nomor 440 ayat 1 sampai ayat 2. Dan di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 254 ayat 4. Pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 722 ayat 1 sampai ayat 2, dan di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita, dengan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur bagimu karena kami masih dapat beribadah walaupun melalui multimedia ini. Namun demikian, kami harus selalu waspada agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus memakai kemajuan teknologi hingga sampai melaksanakan ibadah ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kami harus selalu menjaga kekudusan setiap harinya. Tetapi pada akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan, juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga telah banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi hukum adat juga siasat gereja. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami dalam menghadapi kemajuan zaman di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam ibadah kami. Kami melihat ya Tuhan, begitu banyak hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi. Tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang boleh membawa kami kepada kegelapan. Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan mengadakan sinode godang HKBP. Sebagian dari distrik-distrik telah memulai dengan sinode distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu, biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan, agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik.
biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gerejamu. Biarlah pandemi virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar segala rencana gerejamu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah memimpin kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Marilah kita membacanya secara responsoria. Adapun seluruh bumi
satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 1 sampai ayat 2. Dan di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Warta Jemaat Pelayanan HKBP Deltamas Resort Lipo Cikarang di minggu ke-11 setelah Trinitatis 23 Agustus 2020. Warta Jemaat yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Deltamas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta jemaat yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu pada hari ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Warta jemaat yang ketiga, jaga jarak secara fisik. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Dan tetap kita berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Deltamas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta jemaat yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangout aplikasi. Kegiatan PA parokuan, kegiatan PA remaja, naposo, dan belajar katekisasi. Kegiatan Drabu Gembira. Warta jemaat yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawa dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Inang Nyonya Situmorang Hotma Boru Sialagan Uik Hegat dalam pemulihan setelah operasi. Warta jemaat yang keenam, Partangyangan Lingkungan. Jumat tanggal 28 Agustus 2020 jam 20.00, ibadah Partangyangan Week dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta jemaat yang ketujuh, ibadah Minggu Sekolah Minggu. Ibadah Minggu Anak Sekolah Minggu 23 Agustus 2020 jam 8.00 sampai dengan selesai melalui ibadah multimedia. Kami minta kepada para orang tua anak sekolah minggu agar dapat kiranya membantu dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah ini melalui multimedia. Warta jemaat yang ke-8, hasil perlombaan 17 Agustus. Hasil perlombaan 17 Agustus akan diumumkan setelah warta minggu ini dibacakan. Warta jemaat yang ke-9, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Amang Dani Joshua Atmajaya 24 Agustus Wik Deltamas. Inang Gusti Dramauli Boru Sinaga 28 Agustus Wik Hegar. Anak kita Marcelino Hamonangan 29 Agustus Wik Hegar. Ulang tahun pernikahan keluarga Hana Pitupulu Boru Manalu 26 Agustus Wik Diaspora. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini, dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Parhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikianlah warta di minggu ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, marilah kita mendengarkan hasil perlombaan 17 Agustus yang telah dilaksanakan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Allah atas berkat karunia yang Ia berikan dalam rangka 75 tahun hari ulang tahun negara kita. Maka gereja kita turut memeriahkan dengan melakukan kegiatan perlombaan kepada 3 kategorial. Yang pertama, kategorial anak sekolah minggu, yaitu lomba menyanyikan buku Ende. Yang kedua, kategorial remaja Naposo Bulung, yaitu lomba Makatidakon Haporsiaun atau menyatakan iman dalam bahasa Batak Toba. Dan yang ketiga, kategorial perempuan, yaitu lomba menyanyikan buku Ende. Setelah dilakukan penghitungan suara atas 73 orang yang memberikan suara kepada masing-masing peserta, maka pada hari ini saya akan mengumumkan para juara dari masing-masing kategorial. Yang pertama, kategorial anak sekolah minggu, peserta 7 orang. Juara ketiga jatuh kepada Ernesio Simatupang. Juara kedua jatuh kepada Torang Tampu Bolon. Juara pertama jatuh kepada Kiara Boru Situmorang. Kategorial remaja Naposo Bulung diikuti oleh 6 orang peserta. Juara ketiga jatuh kepada Audelina Boru Hutahayan. Juara kedua jatuh kepada Immanuel Silaban, dan juara pertama jatuh kepada Uli Boru Sigalingging. Kategorial perempuan yang diikuti oleh 6 orang peserta. Juara ketiga jatuh kepada Inang Calon Sintua Nyonya Silaban Boru Siregar. Juara kedua jatuh kepada Inang Nyonya Sintua Simanjuntak Boru Sinaga. Dan juara pertama jatuh kepada Nyonya Sihombing Boru Simanjuntak ataupun Inang Opung Petrik. Gereja akan memberikan hadiah sebesar juara pertama Rp300.000, juara kedua sebesar Rp200.000, dan juara ketiga sebesar Rp100.000. Diharapkan kepada masing-masing peserta yang memperoleh juara agar berkenan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing untuk memperoleh hadiah. Demikianlah jemaat yang terkasih pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita satukan hati kita dan bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Semua ini Tuhan bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih-Mu. Allah Bapa di surga yang maha pemberi berkat, berkatilah setiap jemaat-Mu. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu bersama kami semua. Berkatilah Tuhan keluarga kami, berkatilah Tuhan pekerjaan jemaat-Mu, cukupkanlah Tuhan setiap kebutuhan kami. Berkatilah anak-anak kami dan sekolah mereka. Jagai dan tutup bungkus hati dan pikiran mereka Tuhan, serta pergaulan anak-anak kami, hingga kami mampu Tuhan menjadikan anak-anak yang Kau titipkan itu menjadi anak-anak yang membawa sukacita di hadapan-Mu, demikian juga di hadapan keluarga. Kuasailah Tuhan kami dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukanlah kami Tuhan menjadi orang tua yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami ini, mulai dari pemerintahan terendah hingga tertinggi. Berilah keamanan dan kedamaian kepada bangsa dan negara kami ini. Bebaskanlah Tuhan bangsa dan negara kami ini dari wabah COVID-19. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Terkhusus Tuhan bagi para tenaga medis kami, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bagi tenaga medis kami yang saat ini sakit dan terpapar COVID-19 Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan menyembuhkan mereka, sehingga para tenaga medis kami Tuhan mampu kembali melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan keahlian mereka. Bapa di surga yang maha baik, saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Amang Opung Donald Sitorus, Inang Hotma Boru Sialagan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa kembali Tuhan beraktivitas seperti biasa, dan kami bisa kembali bersama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun, Amang Dani Atmajaya, Inang Gusti Dramauli Sinaga, anak kami Marcelino Hamunangan, dan keluarga Hana Pitupulu Inang Boru Malau yang berulang tahun pernikahan dan berulang tahun Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka di usia mereka yang baru. Sertai jemaat-Mu ini dan jadikanlah mereka menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, setiap pelayan-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu ini, kami berserah kepada-Mu Bapa, mulai dari sintua, calon sintua dan pendeta Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mampukan kami melakukan tugas kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami mampu Tuhan menjadi pelayan-Mu yang setia di tengah-tengah setiap pergumulan kami dan di tengah-tengah pergumulan gereja-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditabur pendeta kami Bapa. Berkatilah firman itu menjadi firman yang hidup bagi kami Bapa, sehingga kami mampu melakukannya Bapa, dan kami setia Tuhan menjadi anak-anak pelaku firman-Mu. Bapa, kami sadar Tuhan bahwa kami banyak melakukan dosa dan kesalahan, baik melalui perkataan kami, baik melalui panca indera yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, agar setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa tidak terhalang oleh banyaknya dosa-dosa kami. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima dan kabulkanlah Tuhan doa permohonan kami yang belum sempurna ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita menyerahkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah minggu bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini merupakan surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang tinggal di kota Korintus. Kota Korintus merupakan kota pelabuhan sekaligus kota pusat perdagangan.
Masyarakat yang tinggal di kota tersebut terbiasa berbaur ataupun berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari luar kota Korintus, ataupun dapat dikatakan mereka terbiasa berinteraksi dengan orang-orang asing yang datang ke kota di mana mereka tinggal. Sebagai kota perdagangan, kota Korintus menjadi tempat terjadinya ragam transaksi. Segala sesuatunya cenderung dipandang dari sudut nilai ekonomis. Pada umumnya orang-orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Meskipun tidak jarang, sebagian orang bahkan mencari kekayaan dengan jalan yang tidak benar, ataupun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan. Orang-orang pada masa itu cenderung dipengaruhi oleh pola hidup hedonis, yakni berusaha untuk mencari kesenangan ataupun kenikmatan duniawi, hidup dengan sebebas-bebasnya, mencari kesenangan, mencari kenikmatan untuk menghilangkan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ada pemahaman bagi mereka yang mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku. Perkataan ini merupakan satu bentuk pembelaan untuk membela diri atas apa yang dilakukan, untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan adalah benar sesuai dengan tradisi ataupun hal yang lazim dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun hal tersebut tidak jarang juga bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Dengan pemahaman tersebut, maka itu menjadi alasan bagi mereka untuk membenarkan tindakan kejahatan yang mereka lakukan, yang tidak jarang bahkan merugikan kepentingan orang lain ataupun kepentingan umum. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya bagi kita tidak seorang pun yang menyenangi ataupun menyukai apabila rumah di mana ia tinggal kotor. Tentunya agar rumah kita senantiasa bersih, maka kita menyapu, mengepel, merapikan barang-barang yang terletak tidak teratur, sehingga dengan harapan rumah di mana tempat kita tinggal akan senantiasa bersih dan teratur. Tentunya itu akan membuat kita menjadi nyaman untuk tinggal di rumah yang menjadi di mana kita mengistirahatkan tubuh kita. Bahkan bagi sebagian orang tidak jarang membuat ataupun meletakkan parfum di beberapa sudut rumahnya agar aroma di dalam rumah tercium harum dan membuat rasa tenang di dalam pikiran. Saya pernah mengenal seorang perempuan tua yang begitu teliti dalam menjaga kebersihan rumahnya. Dia mengepel lantainya dengan begitu sering. Selain itu dia juga mengelap pintu, daun pintu, jendela, kosen pintu, pintu jendela, perabot rumahnya semua dia lap. Bisa dikatakan vas bunga yang berada di dalam ruangan rumah sama bersihnya dengan vas bunga yang berada di luar rumah perempuan tersebut. Jangan kita segan untuk masuk ke dalam karena rumah itu begitu bersih, lalat juga segan untuk masuk ke dalam rumah tersebut karena memang perempuan tersebut sangat menjaga kebersihan di dalam rumahnya.
Tentunya kalau dikaitkan dengan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Paulus dengan tegas menyatakan dan menekankan bahwa tubuh adalah bait suci, tempat berdiamnya Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Tuhan. Ketika kita memahami hal tersebut, sesungguhnya kita harus senantiasa menjaga kekudusan tubuh yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Meskipun mungkin sering sekali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menganggap bahwa satu tindakan, satu perbuatan adalah hal yang lazim, adalah hal yang lumrah, adalah hal yang biasa untuk dilakukan. Sebagai orang Kristen, ketika kita menyadari, melihat, memahami bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus berani menyatakan kepada mereka, tubuhku adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, maka aku tidak mau kompromi dalam melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita menjaga kekudusan tubuh kita, itu sama dengan bagian dari bentuk penyembahan kita kepada Tuhan Allah dengan cara menunjukkan kesetiaan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tubuh yang engkau miliki telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Maka marilah belajar untuk menghargai tubuh yang telah diberikan bagi kita dengan menjaga kekudusannya. Tidak melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ingatlah, sebuah rumah akan menjadi kotor apabila ada hal yang mengotori rumah tersebut. Demikian juga dengan tubuh kita. Ketika kita kompromi untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka secara sadar ataupun tidak sadar kita sama saja dengan mengotori kekudusan bait suci tempat berdiamnya Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam tubuh kita. Saudara-saudariku, dalam firman ini dikatakan bahwa segala sesuatu adalah halal bagiku. Perkataan ini sering sekali dipakai oleh orang-orang untuk membenarkan tindakan ataupun perbuatan yang ia lakukan, yang mana ia memandang bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang sudah mentradisi di dalam kehidupan manusia. Apakah yang halal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita? Misalkan makan, minum, dan tidur. Ketiga hal tersebut adalah hal yang biasa untuk kita lakukan. Namun apakah ketika kita melakukan hanya makan, hanya minum, dan sebagainya, itu selamanya berguna bagi kita? Tentu jawabannya tidak selamanya hal tersebut berguna bagi kita. Inilah yang disebut dengan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna bagiku. Saudara-saudariku yang terkasih, yang kita namai halal memang diperlukan. Jasmani kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rekreasi dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bahwa semuanya itu adalah kebutuhan sesaat yang tidak akan membuat kita menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itu, maka jangan biarkan hal-hal tersebut
memperbudak kehidupanmu. Engkau boleh makan, tetapi makan bukan menjadi tujuan hidupmu. Engkau perlu tidur beristirahat, tetapi hal tersebut bukanlah menjadi tujuan hidupmu. Mungkin muncul pertanyaan, apakah dibenarkan orang Kristen untuk merokok? Maka untuk menjawabnya, pikirkanlah pertanyaan ini. Apakah merokok itu berguna bagi tubuhmu? Apakah dengan merokok, maka itu akan membangun kesehatan di dalam tubuhmu? Apakah ketika saudara ketagihan dalam merokok, baik pagi, siang, ataupun malam, itu sama dengan saudara diperhamba oleh rokok? Bahkan ada orang yang rela untuk lebih baik tidak makan daripada ia tidak merokok. Namun kita perlu mengingat bahwa hal tersebut tidak hanya berlaku bagi mereka yang merokok. Dalam pertemanan juga ada orang oleh karena dia berteman, maka pertemanan tersebut memunculkan cenderung sisi negatif. Ada orang oleh karena pertemanan maka ia terjerumus dalam pergaulan bebas. Ada orang oleh karena pertemanan maka ia lebih baik memilih bolos daripada harus duduk diam menerima pengajaran yang berasal dari gurunya di ruang kelas. Ada orang daripada dianggap ketinggalan zaman oleh karena teman, maka ia melakukan sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Saudara-saudariku yang terkasih, sering sekali orang melakukan pembenaran dengan apa yang ia lakukan dengan cara berkata, segala sesuatu halal bagiku. Tapi ingat, tidak selamanya segala sesuatu itu berguna bagi kita. Untuk itu, ketika kita melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita tidak hanya memandang sesuatu hal dengan sisi antara kita suka ataupun tidak menyukai hal tersebut, tetapi kita memandang sesuatu hal tersebut dari sisi apakah itu berguna bagiku, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dengan apa yang kita lakukan, maka kehidupan kita mencerminkan kehidupan orang Kristen yang memiliki kebebasan. Kebebasan di sini artinya dengan apa yang kita lakukan, hal tersebut tidak menjadi memperhamba kehidupan kita. Kita dapat makan, kita dapat berteman, kita dapat berinteraksi dengan siapapun, tapi ingat, apapun yang engkau lakukan, saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah biarkan hal tersebut memperhamba dirimu. Hal tersebut menjadi tujuan utama di dalam kehidupanmu. Sebagai orang Kristen, bukanlah hal yang salah kita mencari kekayaan, kita bekerja, mencari uang untuk menabung. Tetapi ingatlah bahwa hal tersebut adalah bagian dari sisi kehidupan kita. Dan hal tersebut bukanlah tujuan utama Tuhan menempatkan kita hidup di dunia ini. Artinya apa? Kita boleh bekerja untuk mencari uang, untuk menambah tabungan kita. Tapi ingatlah saudara-saudariku yang terkasih, bukan hal tersebut yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada orang yang menjadi sempurna oleh karena kekayaan yang ia miliki. Tetapi seseorang menjadi sempurna ketika dia hidup
di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pemahaman yang mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku itu bukan saja terjadi pada masa kehidupan jemaat di Korintus. Pada masa sekarang juga tanpa kita sadari ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan pada masa sekarang. Ada orang yang menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan tradisi ataupun norma dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ada orang yang mengatakan, mumpung saya masih hidup, maka saya harus mencari kenikmatan hidup. Saya bebas untuk melakukan tindakan korupsi, saya bebas untuk melakukan tindakan perzinahan, saya bebas untuk melakukan tindakan perjudian, atau apapun itu yang menurut saya itu adalah halal, adalah sesuatu hal yang biasa. Dan dia berkata, nanti kalau tiba waktunya saya hampir mati, maka disitulah saya akan bertobat kepada Tuhan. Tentunya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Ketika Allah mengasihi kehidupan kita, bukan berarti kita hidup sesuka hati, kita hidup dengan sebebas-bebasnya. Allah mengasihi kehidupan kita, memberikan keselamatan bagi kita, maka Allah berkehendak agar kita hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan mengasihi kehidupan kita, maka Tuhan juga menginginkan agar kita mengasihi Dia dengan cara hidup sesuai dengan firman-Nya. Itu sebabnya pemahaman bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus itu haruslah benar-benar dipahami dan dimiliki bagi setiap orang Kristen. Ketika Anda, saudara-saudariku, benar-benar memahami hal tersebut, tentunya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini bukan berbicara mengenai apakah kita suka ataupun tidak suka dengan hal tersebut. Kalau kita tergantung kepada hal tersebut, maka dapat dipastikan segala sesuatu yang kita sukai untuk kita lakukan, itu kita anggap sebagai sesuatu halal yang dapat kita lakukan. Hal tersebut adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, kembali diingatkan kepada saudara-saudariku yang terkasih, tubuh kita adalah bait tempat berdiamnya Roh Kudus. Marilah kita memakai tubuh ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena tuntutan untuk dianggap update ataupun mengikuti tren zaman, tapi kita melakukan segala sesuatu dengan memiliki prinsip. Dengan apa yang kita lakukan, maka itulah cara kita dalam memuliakan nama Tuhan. Kita memakai tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memakai mata kita, mulut kita, kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kita menyadari dan memahami bahwa tubuh yang diberikan oleh Tuhan bukanlah sepenuhnya menjadi kebebasan kita untuk mempergunakan. Kita boleh menggunakannya, tetapi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita menyadari dalam segala sesuatu yang kita kerjakan,
dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan dengan taat kepada firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengajarkan kami kembali Tuhan, bahwa tubuh yang Engkau berikan bagi kami adalah baik tempat berdiamnya Roh Kudus. Ajarlah kami Tuhan dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Engkau, sehingga melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan yang memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan semakin Tuhan tambahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.